Jadi ini kita caranya bagaimana submit ke Scarlett ya. Jadi yang perlu kita siapkan untuk submit ke Scarlett itu pertama-tama ya LV-nya. Ini adalah LV 4G ya, LV 4G LTE ya, LTE L1800. Kemudian kita harus menyediakan TSOWD-nya ya. Ini nomor WD-nya, TSOWD-nya, kemudian CO-nya. Ini CO ini tanggal kapan site itu diaktifkan atau on air. Jadi namanya itu CO ya. Kalau di tracker itu namanya connected date. Kemudian kita perlu menyediakan juga MMN-nya ini ya. Jadi pertama-tama kita harus pergi ke situs Scarlett-nya. Ini situs Scarlett-nya, www.telkomsel.com ya. Kemudian masukkan password yang ada. Nah, masukkan password, kemudian login. Kemudian kalau sudah login, kita masuk di ini acceptance dan doc management. Oke. Kalau sudah masuk di sini, bentuknya seperti ini, kita searchnya pakai site ID. Ini site ID ini kita copy aja sini, tersalin, kemudian pastikan ke sini ya, pastikan ke sini dan search. Nah, kita coba cek kode TSOWD nya ini, sorry, SOWD ya, ini SOWD itu lihat aja di ekornya ini 3099. Nah, ini sudah cek yes ya. Kalau seandainya dia belum cek yes, pas kita masuk dia di mana nih? Oh, udah nggak ada. Kalau seandainya ini kan masih no ya, kalau seandainya ini masih no, kita coba yang pakai masih no nih. Kita klik aja di sini. Pas kita cari, terus ceknya masih no. Nah, itu klik site ID-nya di sini. Nah, terus centang yang asset information, kemudian centang yang OA, certificate support document ya. Kemudian save ya. Kemudian save. Oke. Karena ini belum bukan yang akan disubmit, kita kembalikan aja dulu. Oke. Kita pilih lagi, kita pastikan di sini site yang mau di submit ke Scarlett. Nah, SOWD-nya sudah cocok ya, 3099 ini sudah yes, ceknya sudah yes, 3099 sudah yes. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam, klik di bagian ini AMT 050 site ID-nya, klik. Nah, kalau sudah klik, ini bentuknya kalau udah merah, kalau masih merah dia berarti not upload, berarti nggak ada isinya. Kalau dia kuning biasanya ya pas kita upload ini sudah submit di bagian KPI value-nya, itu pasti akan kuning LV sertifikatnya, berarti masih akan diprogres, masih ada masih ada proses lagi di dalam LV sertifikat ini.
Dan kalau sudah hijau semua berarti ini udah komplit, udah selesai. Oke, udah selesai, sudah di submit semuanya. Kita langsung saja masuk ke dalam KPI log value-nya. Klik di bagian KPI value, kemudian generate, ya, generate. Nah, ini di generate nih, jadi bentuknya seperti ini. Untuk pertama kita isi dulu BTSTP nya. BTSTP nya itu adalah type IT BBU untuk 4G, ya, untuk 4G IT BBU. Kemudian kita masukkan OSS site name. Nah, OSS site name nya itu kita bisa ambil di sini, kita bisa ambil di site name nih, ya, kita bisa ambil di site name nih. Nah, ini kita pastikan NT 050 Pandana Muntai. Kemudian untuk THC nya, ini THC nya kita bisa ambil lagi di Elvito. Nah, ini THC nya, ini THC, kita pastikan lagi sini. Oke, NID nya kita masukkan yang ini kita masukkan yang ini karena dia 1800 berarti dia ml, ya. Kalau 1800 ml, 900 mt, ya, kita tambahkan ml dan 1. Nah, itu NID nya. Terus kita ke LNBTS. LNBTS itu yang ini nih, LNBTS. Ada lagi di LV nya, ada, kita copy lagi, nah, kita copy, pastikan ke sini lagi. Untuk CI 1, CI 2, CI 3 itu ada juga di UC, UC 1, UC 2, UC 3. Ini untuk L1800 CI nya 11, 21, 31, ya. Untuk ML nya beda, MT nya beda, ME nya beda, MR nya beda untuk CI. Jadi kalau untuk 1800 atau ML itu dia 11. Nah, kita pastikan sini 11, 21, ya, 21, kemudian 31. Nah, 31. Oke. Kemudian kita lanjut ke MME. Nah, ini MME nih. MME ini, nah, ini MME ini kita salin. Dari mana MME ini? Dia ada di, kita bisa ambil di MES. Nah, ini MES nih, ini LTE. Nah, MME nya itu ada di MES. Oke, bukan lagi. Ini secara manual, ya, kalau kita mengambil di MES nya. Kalau udah kalau ada apa namanya, kalau kita sudah ada ini cover SSP 73G 4G itu sebenarnya pas masukkan site-nya, site ID-nya, dia langsung muncul semua yang apa kita butuhkan untuk submit ke Scarlett-nya. Oke, tidak usah lama-lama. Ini kita diberi waktu hanya 10 menit untuk mengisi ini. Kalau belum selesai 10 menit dia langsung keluar secara otomatis, ya. Nah, ini MME itu ada di sini nih, subnetwork ID. Kita bisa cari site ID-nya di sini deh. Jadi kita apa namanya, filter dulu, kemudian cari site ID-nya di sini, bakalan keluar MME-nya, subnet work ID. Nah, ini kalau untuk BLC 097 itu MME-nya 2104, ya. Kemudian ini, kemudian kita lanjut ke
connected date. Nah, connected date itu ada di tracker, biasanya di tracker ya. Connected date-nya itu ini connected date-nya ini tanggal 18 bulan 4 2021. Jadi kita isi langsung tanggal 18 bulan 4, Januari Februari Maret April, berarti bulan April ya. April tanggal 8, tanggal 4 ya, bulan April tanggal 4 ya. Ini bulan April tanggal 4 connected date. Kemudian log value-nya ini kita bisa cek di sini. Nah, ini log value-nya, log value time log value-nya ini tanggal 23 April 2021. Kita langsung isi aja tanggal 23 April 2021. TRN tipenya kita klik aja di select, kemudian pilih Metro E ya. Untuk date-nya ini samakan saja sama log value-nya. Kalau tidak yakin ya cek sendiri di data nih, dia sama nih, tanggal 23 April 2021. Nah, kita samakan aja tanggal 23 April. Nah, ini 23 April. Nah, ini yang kedua juga sama. 23 April semua ya. Nah, untuk timenya itu kita lihat di sini. Dari timenya itu dari jam 8, 9, 10 kita urutkan juga, copy paste aja dari sini. Jam 9, jam 8 ya. Dan ini bikin aja kok secara cepatnya kayak gini nih. Kita rubah di sini jam 8, jam 9, kemudian jam 10. Nah, udah. Nah, ini timenya itu per jam. Jadi jam 1 jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3 itu jam 8, jam 9, jam 10. Untuk datanya itu satu hari aja atau tanggal 23 April semuanya nih. Untuk calendar day itu berarti harinya. Nah, ini kita pakai bahasa Inggris di sini, free day ya. Free day. Nah, ini free day-nya pasti sama, tanggal 23 itu hari free day. Nah, ya. Untuk ERAP, nah kita isi sekarang, kita mau isi KPI parameternya. Nah, samakan aja di sini. Untuk ERAP itu ERAP setup success rate-nya kita cek di sini ERAP. Nah, ini ERAP nih, nah, bacaan tulisannya ERAP SR. Kita copy aja dulu. Kita copy ke sini, jam kedua, kemudian jam ketiga. Nah, jam ketiga. Oke. Nah, itu secara otomatis di average-nya itu dia akan menghitung secara otomatis 99,94 sama kan, 99,94. Kemudian CSSR-nya, SDR service drop rate. Nah, itu kita cari di sini service drop rate. Ini SDR-nya nih. Berarti kita mulai dari jam pertama, copy paste, copy paste, copy lagi, paste lagi. Nah, ini average-nya secara otomatis 0,14. Di sini juga sama kan. Kemudian intra frequency and over out success rate ya, kita cari dari sini. Nah, ini sama juga, intra frequency and over out success rate. Kita mulai dari jam pertama, copy paste, copy paste, copy paste. Oke, average-nya akan sama 99,68. Nah, untuk radio network availability rate-nya kita cek lagi di sini. Nah, ini nih radio ini 100 semua nih. Kalau untuk radio network availability itu pasti akan 100 semua dia. Jadi kita kopas aja di sini, kopas. Nah, ini pasti dia akan secara otomatis 100. Kemudian pilot
MB megabyte ya. Kita mulai dari jam pertama. Kopas aja di sini, klik aja 2 kali, dia akan blok secara otomatis 2 kali. Nah ini kita harus copy semua karena tidak ada hitungan average-nya, ya nggak ada compilesnya, nggak ada tanda yes sama seperti di sini, nggak ada. Nah kalau sudah kita isi semua ini, ini sudah kita cek lagi ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Nah kita langsung save and submit. Nah dia langsung hijau kan, berarti komplit. Nih di sini ada keterangan komplit kalau warna hijau, kemudian yang warna merah. Nah ini warna merah kita masuk di generate, not upload, berarti belum not upload. Nah kita klik aja generate-nya, akan keluar seperti ini. Untuk kalau di sini itu kita cuma butuh on air config-nya aja. Jadi on air config-nya itu kalau 4G itu pasti 1.1.1 MIMO semua. Untuk 4G 1.1 MIMO. Kalau ada yang nanya gitu kok ada 3/3, ini punya 3G ya, punya 2G kalau nggak salah ya. Nah ini tapi kita bahas yang 4G dulu nih. 4G nya 1,1,1.1 ya MIMO. Kalau sudah langsung ke bawah aja, klik approve dan save and submit. Oke. Nah tugas selesai, in progress, jadi sementara di progress. Nah ini kita lihat di sini nih. Nah ini yang akan approve nanti itu si siapa namanya ini manajer RTO, MGR manager kali ya, nggak tahu juga gua. Kemudian usernya itu siapa sih? Abdul Sapar. Oke, si Abdul Sapar. Nah ini checklist by Dian Sandiana, berarti kita ini punya kita ini komplit. Jadi jalurnya itu dari kita dulu submitnya, ini kita sudah submit. Kemudian kalau kita udah submit ini, itu akan di ini designation dari CTE dulu, baru ke Telkomsel ya. Seperti itu ya untuk submitnya. Kalau sudah ya sudah next site lagi ya, masuk lagi di acceptance-nya, document management. Nah untuk next site. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.